Dari alam ruh itu 9 bulan 10 hari kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, tidak ada manusia selesai dilahirkan kembali lagi. Karena dia nggak betah di dunia, kembali ke alam rahim. Nggak ada. Begitu dia sudah lahir ke dunia, maka langsung lagi perjalanannya. Kemana? Menuju alam kubur. Setelah dikuburkan manusia, semua betah di sana. Nggak ada yang pulang. Ya, mau apapun jabatannya, bagaimanapun kekayaannya, betah di sana. Nggak ada yang kembali. Selesai nanti dari alam kubur, insya Allah akan dikumpulkan pada padang mahsyar. Untuk apa? Untuk melihat nilai yang dua, sabar dan syukur. Hakikat hidup ini Allah hanya ingin melihat pada dua sifat kita. Ketika Allah uji kita dengan kesulitan hidup, ketika Allah uji kita dengan penuh kekurangan, maka dia ingin melihat bagaimana kesabaran, ketabahan kita menghadapinya. Adakah air mata yang menetes mengadu kepadanya, atau ocehan-ocehan sehingga mengatakan Allah enggak adil, Allah enggak mendengarkan doa saya, sehingga orang sudahlah dia tidak mendapatkan kebahagiaan, yang didapatkan kesulitan hidup, malah setelah itu juga mendapatkan azab. Maka yang Allah uji lewat kesulitan, kekurangan, itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua BKM beserta pengurus BKM yang lainnya, dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kami yang kami sayangi. Kembali kita bersyukur di malam hari ini karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah amanah untuk hidup. Mudah-mudahan sisa hidup kita ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, 4 hari ke belakang ini berturut-turut di Telaga Sari ada yang meninggal dunia. Di kampus orang tuanya, kawan saya juga ada. Bahkan di Medan kawan saya yang sesuai dengan saya pun ada yang meninggal dunia. Jadi kalau mau sahur saya agak-agak khawatir buka WA. Kenapa? Pada urusan tahlilan terus. Kenapa saya sampaikan kita bersyukur? Karena saya lihat juga bapak-bapak, ibu-ibu, ada saya tengok wajahnya udah pucat. Pucat apakah telat tadi buka puasa atau apa nggak tahu ya. Cuma adanya sisa usia kita ini mudah-mudahan kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah mampu istiqomah di dalam melaksanakan seluruh ajaran Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kita berharap nanti mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, malam hari ini singkat kita akan menyampaikan tausiah. Judulnya keutamaan sabar dan syukur. Perjalanan hidup kita, mulai dari kita dilahirkan, kita dibesarkan, dewasa, orang tua, sampai nanti kembali kepada Allah, ternyata hidup ini cuma 2. Dan hidup itu ternyata cuma one way, satu jalan aja. Satu jalan. Begitu kita berikan oleh Allah
ke janin yang ada dalam kandungan sang ibu, awalnya kan sampai 4 bulan dalam kandungan ibu itu belum ada ruh. Kita masih ada di alam ruh. Begitu ditiupkan, maka tidak kembali lagi ke alam ruh. Dari alam ruh itu 9 bulan 10 hari kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, tidak ada manusia selesai dilahirkan kembali lagi. Karena dia nggak betah di dunia, kembali ke alam rahim. Nggak ada. Begitu dia sudah lahir ke dunia, maka langsung lagi perjalanannya. Kemana? Menuju alam kubur. Setelah dikuburkan manusia, semua betah di sana. Nggak ada yang pulang. Ya, mau apapun jabatannya, bagaimanapun kekayaannya, betah di sana. Nggak ada yang kembali. Selesai nanti dari alam kubur, insya Allah akan dikumpulkan pada padang mahsyar. Untuk apa? Untuk melihat nilai yang dua, sabar dan syukur. Hakikat hidup ini Allah hanya ingin melihat pada dua sifat kita. Ketika Allah uji kita dengan kesulitan hidup, ketika Allah uji kita dengan penuh kekurangan, maka dia ingin melihat bagaimana kesabaran, ketabahan kita menghadapinya. Adakah air mata yang menetes mengadu kepadanya, atau ocehan-ocehan sehingga mengatakan Allah enggak adil, Allah enggak mendengarkan doa saya, sehingga orang sudahlah dia tidak mendapatkan kebahagiaan, yang didapatkan kesulitan hidup, malah setelah itu juga mendapatkan azab. Maka yang Allah uji lewat kesulitan, kekurangan, itu adalah sabar kita. Kemudian ketika Allah berikan kita umpamanya apa yang kita inginkan, Allah berikan kita fasilitas hidup, ada mobil, rumah tidak menyewa, pekerjaan alhamdulillah lumayan, maka Allah ingin melihat syukur kita. Bagaimana cara kita bersyukur dengan apa yang diberikan Allah? Ada mobil, sering singgah ke masjid. Ada kereta, tidak hanya di kafe. Ada gaji kita, tidak hanya untuk keluarga, tapi berbagi. Bersyukur. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Maka hakikat hidup ini cuma dua, sabar dan syukur. Maka dalam surah Al-Baqarah bunyinya, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan engkau ingkar apapun yang diberikan kepada kita ini. Kenapa? Karena hakikatnya pada diri kita ini semuanya adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah. Manusia cuma punya mata, tapi manusia nggak punya penglihatan. Kita ini punya mata. Untuk menciptakan mata semua bisa. Bahkan kalau kita lihat ada boneka apa itu sering dipakai anak-anak gadis, Barbie ya, jauh lebih indah matanya dari manusia, tetapi tidak melihat. Kenapa? Allah nggak pinjamkan penglihatannya, basarnya kepada boneka tersebut. Kita punya telinga, tapi yang punya pendengaran Allah. Maka kita bersyukur dengan itu. Bagaimana caranya? Kita tahan dia dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tadi Allah menyampaikan, "Wala nabluwannakum bisyai'." Kita mengaku beriman kepada Allah, kita ngaku umatnya Rasulullah, tidak hanya sekedar kita diuji, tidak hanya sekedar pengakuan, tapi Allah uji, betul nggak kita beriman? Maka ujian yang pertama dalam kehidupan kita ini adalah minal khauf. Khauf inilah kadang yang susah membuat kita. Khauf itu adanya rasa takut, adanya rasa khawatir, terkhusus ketika kita ingin menjalankan agama Allah. Kalian nggak dengar? Apa itu? Pengumuman dari pemerintah. Ini masa COVID-19. Tak boleh ke masjid. Buka ambar. Nggak boleh. Jarak 1 meter, 1 meter. Maka ada yang percaya khauf.
tapi dia lupa kalau dia nggak jaga jarak juga ke pajak. Ketika sholat jaga 1 meter kali 1 meter, begitu bubar dari sholat berjamaah, minum kopi rapat di kedai kopi. Apa nggak marah Allah? Ya, khauf. Boleh kita pun nggak boleh juga sombong. Oh, nggak ada itu kopi, nggak ada. Kami berwuduk kok orang beriman, Allah bantu. Jangan. Tetap kita berikan usaha kita jaga. Karena yang paling steril itu adalah wuduk. Kita jaga diri kita 24 jam, kalau bisa tidak batal wuduknya. Kemudian setelah itu apa? Bertawakal kepada Allah. Ya, dengan tidak menganggap remeh terhadap COVID itu. Ada ya ada. Tapi lewat daripada tawakal kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Kalau Allah yang sudah menjaga, jangankan masker, benteng Huraba pun, benteng Cina pun tak mampu ditembus itu. Kalau Allah sudah menjaga. Tapi kalau Allah nggak menjaga kita tempelkan pun benteng Cina itu di muka kita, tembus. Tembus. Maka was-was, rasa khauf. Habis itu apa lagi? Minal khauf wal ju'. Ada rasa lapar. Kekurangan rizki. Ini ya, apalagi ini sudah 23 Ramadan, besok 24. Kalau ada agak-agak kurang tenang duduknya, mungkin saya maklumi. Kenapa? Ya, baju baru anak-anak belum, kue hari raya, apalagi kue raya sekarang kue tunjuk kan. Kue tunjuk sekarang kalau mau dibuat pun susah cari bahannya, kue tunjuk lebih mahal. Kue tunjuk kan ini sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Susah nih. Ini dia. Agak gelisah kita. Lantas apa lagi? Wal anfus, jiwa. Di saat bulan suci Ramadan ini ternyata ada orang yang disampaikan bulan suci Ramadan, tapi belum tentu disampaikan sama Syawal nanti. Maka itulah beberapa sahabat kita, saudara kita, keluarga kita dipanggil. Ada dia bersyahur tapi belum berbuka, dipanggil oleh Allah. Subhanallah. Itu yang kita rindukan. Ada lagi kasih tausiah, dipanggil oleh Allah. Ustaz, lagi tausiah mau nggak dipanggil oleh Allah? Kenapa? Manusia setiap hari ribuan kali memanggil Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Tapi Allah sekali memanggil kita. Mau dibalas panggilan kita? Kita kan mengalami Ya Allah, Ya Rahman, Rabbana. Kita panggil Allah kan selalu kan. 5 kali sehari semalam setidaknya kita berdoa. Dalam doa ada 20 doa, kali 5, 100 kali kita panggil Allah. Nanti malam Allah panggil kita sekali aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau ibu? Mau ibu? Enggak mau, masa. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus. Kenapa? Akzabul kadzib wa asdaqus sidq. Kebohongan paling bohong adalah dunia. Kebenaran yang paling benar adalah kematian. Dunia dapat 1, pingin 2, dapat 2, pingin 3. Tapi kematian, suka nggak suka, ditunggu atau tidak, kalau sudah waktu kita akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan. Itu jiwa. Kemudian kalau kita mendengarkan ada orang-orang yang meninggal dunia, di antara kita ini biasanya memakai kalimat inna lillahi raji'un. Itu pada tingkatan orang yang biasa. Kalau sudah imannya lebih tinggi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Meninggal ayahmu, alhamdulillah. Meninggal ibumu, alhamdulillah. Orang yang mendengar, nggak ada otak dia ini. Masa mamanya meninggal bilang alhamdulillah? Seharusnya alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah telah kau panggil ayahku, telah kau panggil ibuku. Sudah selesai dia berbuat dosa, kau jaga dia dari dosa dunia itu. Tapi memang ekspresinya alhamdulillah. Kembali, dan alhamdulillah itu memang orang yang berapa? Udah meninggal dia, istrimu, alhamdulillah. Itu lain. Ya, jadi tingkatan paling tinggi itu adalah ucapan alhamdulillah yang dirasakan dalam
hati. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah menyampaikan bersyukurlah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur atas apa yang kuberikan, kata Allah, maka akan kutambah. Wala in kafartum, apabila kamu ingkar atas nikmat-nikmat itu, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah amat pedih. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.